Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Amsori dari kelas 03 TPLP 002. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi web server pada VPS. Definisi web server. Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser seperti Chrome dan Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Selanjutnya, jenis-jenis web server. Yang pertama ada web server Apache. Apache merupakan server open source yang gratis untuk digunakan dan dapat dikustomisasi agar sesuai dengan kebutuhan setiap website. Apache tidak hadir dalam bentuk server fisik, melainkan software yang menjalankan sebuah server. Fungsinya adalah membuat koneksi antara server dan browser milik visitor website, seperti Firefox, Google, Chrome, Safari, dan lain-lain, sembari mengirimkan file bolak-balik antara klien dengan server. Apache merupakan software lintas platform dan karena itulah server ini dapat berfungsi baik di server Unix maupun server Windows. Yang kedua ada web server Nginx. Salah satu pesaing unggul Apache yaitu Nginx. Nginx dikenal mampu melayani segala macam permintaan seperti request dengan tingkat kepadatan lalu lintas atau traffic yang sangat padat. Nginx memang lebih unggul dari segi kualitas, kecepatan, dan dalam hal performanya. Nginx memiliki banyak kelebihan dalam hal fitur, diantaranya URL rewriting, virtual host, file serving, reverse proxying, access control, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, web server IIS. Web server IIS atau Internet Information Service adalah web server yang bekerja pada jenis protokol seperti DNS, TCP/IP, atau beragam software lainnya yang berguna untuk merangkai sebuah situs. Selanjutnya, VPS. VPS adalah server virtual yang berfungsi untuk menyimpan data dan file pada website. Biasanya VPS digunakan pada website yang membutuhkan sumber daya besar, karena penggunaannya tidak perlu berbagi sumber daya dengan website lain, seperti halnya pada shared hosting. Hal ini karena cara kerja VPS menggunakan teknologi virtualisasi yang membagi server fisik menjadi beberapa sumber daya yang berbeda. Dengan sumber daya pribadi, performa website dari pengguna server ini tidak akan terpengaruh oleh pengguna lainnya. Selanjutnya, MariaDB. MariaDB adalah Sistem Manajemen Database Relasional atau RDBMS. Sumber terbuka yang kompatibel dengan MySQL. Database Management System atau biasa disingkat DBMS adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Dengan DBMS, user bisa membuat, membaca, memperbaharui, dan menghapus data yang ada di database. Intinya, DBMS ini berperan sebagai interface antara database dan end user atau program aplikasi. Untuk menulis dan menjalankan request tugas tertentu, bahasa query yang paling umum digunakan adalah Structured Query Language atau SQL. Selanjutnya, PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ini adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan situs web dan aplikasi web. PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan Lightspeed. Selanjutnya, PHPMyAdmin. PHPMyAdmin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola database MySQL, atau bisa disebut juga sebagai tool database. Software berbasis web ini akan memudahkan kita untuk melakukan manipulasi database MySQL tanpa harus mengetikkan perintah pada command line. PHPMyAdmin berfungsi untuk membuat, mengedit, menghapus database, table, serta membuat atau menghapus relasi antar table, mensortir data, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan, saat menggunakannya kita akan mendapatkan kemudahan dengan cara yang lebih efektif dalam pembuatan database menuju web server. PHPMyAdmin adalah software yang mempunyai fasilitas import yang bisa dimanfaatkan untuk membuat database dengan ekstensi SQL. Selanjutnya, Webmin. Webmin adalah alat konfigurasi sistem berbasis web untuk sistem Linux atau Unix, dan untuk versi terbaru juga dapat diinstal dan dijalankan pada Windows. Dengan Webmin memungkinkan untuk mengkonfigurasi
internal sistem operasi seperti pengguna, kuota disk, file konfigurasi, serta memodifikasi dan mengontrol aplikasi open source seperti Apache HTTP Server, PHP, atau MySQL. Selanjutnya, Certbot. Certbot adalah salah satu terobosan baru dari penyedia sertifikat keamanan web Let's Encrypt, di mana Let's Encrypt ini menyediakan SSL secara gratis. Dengan adanya SSL ini, kita bisa menggunakan situs kita dengan metode HTTPS atau port 443. Let's Encrypt adalah untuk memungkinkan seseorang untuk menerbitkan SSL sertifikatnya sendiri secara otomatis. Ada dua hal dalam proses ini. Pertama, pemilik domain membuktikan bahwa domain yang ia gunakan merupakan benar miliknya. Kemudian pemilik domain dapat request atau meminta renew, memperpanjang, dan revoke atau mencabut sertifikat untuk domain miliknya. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pada studi kasus kali ini saya membuat web server Ubuntu versi 22.04 dengan menggunakan web server Apache. Tahapan instalasi web server Apache di Ubuntu 22.04 itu yang pertama, pastikan kita sudah memiliki VPS yang sudah kita beli di provider layanan cloud yang ada. Setelah itu, pastikan juga sudah membeli domain yang sudah diintegrasikan dengan akun Cloudflare. Selanjutnya, install PuTTY. PuTTY adalah aplikasi yang digunakan untuk remote access seperti SSH atau Telnet. Dengan aplikasi ini, kita dapat mengakses komputer server dari jarak jauh tanpa perlu datang ke data center secara fisik. Jika sudah diinstal, lalu buka aplikasinya dan masukkan IP public dari VPS yang sudah kita beli tadi, lalu diklik open. Kita masukkan IP-nya di sini, lalu kita klik open. Setelah itu kita login, kita masukkan root dan masukkan password dari VPS yang sudah tadi kita beli. Setelah berhasil login, lalu kita lakukan update repository Ubuntu dengan komen sudo apt install update. Setelah itu install Apache dengan komen sudo apt install Apache 2. Lalu cek status web server Apache dengan komen systemctl status Apache 2. Setelah itu install software, download manager, widget, dan text editor nano dengan komen sudo apt install widget nano. Selanjutnya update repository dan install MariaDB dengan komen seperti ini, sudo apt update, sudo apt install MariaDB server, MariaDB client. Lalu cek status service MariaDB server dengan komen systemctl status MySQL, lalu setting password root MariaDB dengan perintah sudo MariaDB secure installation. Berikutnya adalah gambarnya. Ini adalah gambar sudo apt install Apache-nya. Lalu ini ketika kita sudah masuk ke webnya, kita install Apache, tampilannya seperti ini. Lalu inilah konfigurasi password dari MariaDB-nya. Selanjutnya install PHP package. Di sini sudah ada komennya. Lalu kita sudo apt update untuk memperbaharui repository yang ada. Lalu cek versi PHP-nya dengan perintah php version. Lalu buat file info.php dalam folder /var/www/html dengan komen sudo nano /var/www/html/info.php. Untuk tampilannya seperti ini kurang lebih. Selanjutnya instalasi PHP MyAdmin dengan perintah sudo apt update, lalu sudo apt install PHP embed-3, PHP -zip, PHP -gd, PHP -json, PHP -core, PHP MyAdmin. Lalu tampilan seperti ini. Di sini saya ada beberapa kendala. Pertama, saya tidak memberikan centang bintang di Apache 2-nya, sehingga tadi saya tidak bisa login ke PHP MyAdmin-nya. Yang perlu diperhatikan adalah solusinya, kita beri bintang pada Apache 2-nya lalu klik OK. Nanti baru kita bisa masuk ke PHP MyAdmin-nya dengan username root dan password yang sudah tadi kita buat di MariaDB. Kemudian instalasi webmin. Yang pertama kita update repository dulu, sudo apt update, lalu kita sisipkan repository kode webmin pada akhir baris file source.list di folder /etc/apt/ dengan perintah sudo nano /etc/apt/source.list. Lalu kita ikuti perintah yang ada di sini. Nanti kita masuk ke web, kita search dengan IP dan /2 lalu 10.000. Lalu kita akan masuk ke halaman webmin, kita masukkan root dan passwordnya, lalu kita login. Setelah itu install Certbot dengan perintah sudo apt install Certbot python 3 Certbot Apache.
Lalu additional software, sini kita menginstal beberapa aplikasi tambahan seperti Grafis, Aspel, Ghostscript, Clamaf, dan Nmap. Dekat ini gambarannya. Jika sudah kita setting firewall-nya, yang pertama cek firewall sudo ufv status, lalu kita buka aksesnya untuk SSH22, HTTP port 80 TCP, HTTPS 443 TCP, DBMS MariaDB port 3306 TCP, dan Webmin port 10.000 TCP. Kita masukkan perintahnya seperti ini, sudo ufv allow sudo tcp dan seterusnya. Lalu kita aktifkan service firewall-nya dengan sudo ufv enable. Lalu cek status firewall, sudo ufv restart. Lalu restart status firewall, sudo ufv status. Setelah itu kita setting time zone-nya. Untuk mengecek zona waktu, command-nya adalah time.ctl list dash time zones. Setting time zone server atau perintah di bawah untuk server dengan konfigurasi waktu Indonesia Jakarta. Kita bisa carinya dengan sudo time.ctl set time zone Asia Jakarta. Seperti ini gambarannya. Kesimpulan, tugas penerapan web server pada VPS ini mengajarkan saya beberapa aplikasi atau software penting dalam pembuatan web server. Dengan menggunakan Apache sebagai server web utama dan Webmin untuk manajemen server, mempermudah proses kelola web server ini. PHP memberikan kemampuan pengembangan web yang lebih dinamis. MariaDB sebagai database server memastikan penyimpanan dan pengambilan data yang lebih efisien. Dengan PHPMyAdmin, administrasi database menjadi lebih sederhana, memungkinkan manajemen basis data dengan antarmuka grafis. Selanjutnya, chatbot meningkatkan keamanan dengan menyediakan sertifikat SSL untuk melindungi lalu lintas web yang telah dibuat. Integrasi Apache, Webmin, PHP MariaDB, PHPMyAdmin, dan chatbot itu sangat penting karena untuk membentuk fondasi kokoh untuk layanan web yang lebih handal dan aman. Pemahaman ini memberi wawasan tentang peran kritis setiap komponen dalam menyediakan layanan web yang lebih efisien. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan instalasi web server Ubuntu. Sebelumnya saya sudah membeli VPS untuk mendapatkan IP publiknya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah mendownload aplikasi Putih. Setelah di-download, lalu kita masukkan IP yang sudah kita beli tadi. Lalu kita masukkan root, loginnya, passwordnya kita pakai password dari VPS ya. Enter. Selanjutnya kita masukkan command sudo apt update. Command ini untuk memperbarui informasi pada paket-paket yang ada dalam repository. Lalu kita enter. Tunggu. Selanjutnya kita masukkan command sudo apt install apache 2. Sudo apt install apache 2 ini untuk menginstal web server Apache di dalam sistem operasi Ubuntu-nya nanti. Lalu kita enter. Sudah. Lalu kita enter. Di sini saya memang sudah mendownloadnya. Selanjutnya masukkan perintah systemctl status apache 2. Perintah ini itu untuk menampilkan status layanan Apache di sistem operasi Ubuntu-nya nanti. Lalu kita enter.
Nah, ini dia. Udah aktif ya running. Lalu kita coba tes. Ternyata sudah berhasil ya APC-nya. Dengan memasukkan IP, kita searching. Lalu sudah terinstall di sistem operasi Ubuntu ini. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo apt install widget nano. Perintah ini itu untuk menginstal dua paket, yaitu widget dan nano ke dalam sistem operasi Ubuntu. Lalu enter. Selesai. Selanjutnya kita update sudo apt update. Selanjutnya kita install MariaDB dengan perintah sudo apt install MariaDB server MariaDB client, lalu enter. Oke, sudah. Selanjutnya masukkan perintah systemctl status mysql. Perintah ini itu untuk melihat status layanan dari MySQL. Kita enter. Ya, sudah. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo MariaDB secure installation. Perintah ini itu untuk memberikan keamanan pada instalasi MariaDB. Enter. Oke. 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 Sini saya pencet N karena saya sudah menginstalnya ya. Selanjutnya masukkan perintah mysql -u root -p. Perintah ini itu untuk masuk ke server MySQL dengan pengguna root. Nah, kita enter password. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat dengan masukkan perintah show databases. Nah, ini adalah database dari MariaDB yang sudah kita buat. Selanjutnya kita exit. Lalu setelah ini kita install PHP. Kita update terlebih dahulu sudo apt update. Setelah itu kita install PHP-nya dengan komen sebagai berikut. Lalu kita enter. Sudah selesai.
Selanjutnya kita masukkan perintah sudo apt update lalu kita masukkan perintah untuk install PHP untuk Moodle dan WordPress-nya. Lalu kita enter. Selanjutnya kita cek versi PHP-nya dengan perintah sebagai berikut. Kita enter. Oke. Ini versi 8.1.2. Selanjutnya untuk memasuki server Ubuntu yang menggunakan Apache, maka direktori defaultnya ada di cd var/www/html. Ada di sini. Kita enter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penambahan file dengan perintah sebagai berikut. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan konfigurasinya seperti ini. Lalu kita exit Ctrl X. Yes. Lalu kita cek dengan search seperti ini, http:// masukkan IP kita, lalu /info.php. Jika sudah akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita sudo apt update. Setelah itu kita install PHP my admin-nya dengan komen seperti ini. Kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya pilih yang Apache, kasih tanda bintang sini, lalu oke. Selanjutnya masuk ke packet configuration, lalu kita pilih yang Apache 2 ini, kita kasih bintang sini, lalu oke. Setelah itu kita masukkan IP kita /phpMyAdmin/ lalu kita masukkan root yang tadi sudah kita buat di MariaDB, root, masukkan passwordnya, kita masuk go. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita sudo apt update. Lalu kita buat repository webmin-nya dengan perintah seperti ini. Selanjutnya kita download webmin dengan komen seperti ini. Lalu kita exit Ctrl X. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah berikut untuk otorisasi kunci paket webmin di server Ubuntu. Kita add, enter. Selanjutnya sudo apt update.
Oke, setelah itu baru kita jalankan webmin ya. Enter. Jika sudah, kita cek dengan perintah sebagai berikut: systemctl status webmin, lalu enter. Akan muncul aktif landing. Selanjutnya kita cek dengan masukkan IP di sini, IP kita yang public yang tadi, lalu /2 10.000 /2 10.000. Masukkan root passwordnya tadi. Oke, login. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah itu kita install chatbot dengan perintah seperti ini. Chatbot sendiri ini adalah alat sertifikat SSL untuk memudahkan pemilik situs web mendapatkan atau mengelola sertifikat SSL-nya secara otomatis, dan juga memastikan bahwa koneksi antar pengguna dan sistem web terenkripsi dengan aman. Kita enter. Oke, jika sudah, selanjutnya kita install aplikasi tambahan dengan perintah seperti ini. Untuk install grafis, aspel, ghostscript, clamaf, dan nmap. Enter. Kita tunggu. Selanjutnya kita cek dulu status firewall-nya dengan perintah seperti ini, lalu enter. Oke, allow. Jika masih belum, di sini kan tulisannya itu inaktif. Karena ini saya sudah menginstal sebelumnya, jadi semuanya sudah aktif dan sudah allow. Jika belum inaktif, ada perintah seperti ini, sudo fv allow, lalu enter, lalu masukkan komen ini, enable, lalu enter. Oke. Nanti isi yes ya, karena saya sudah, jadi saya pilih N. Lalu kita restart dengan perintah ini, sudo wv restart, enter. Oke, sudah. Lalu kita cek dengan komen berikut. Kita lihat semuanya sudah aktif ya, allow. Selanjutnya kita setting time zone dengan perintah seperti ini, time date ctl list time zone, untuk melihat list dari zona-zona waktu yang ada. Nah, seperti ini. Lalu kita Ctrl C, kita pilih yang Asia Jakarta saja waktu time zone-nya. Nah, comment sebagai berikut, sudo time date ctl set time zone Asia Jakarta, lalu enter.
Oke, selanjutnya kita cek zona waktu saat ini pada server. Enter. Sini sudah ya. Time zone-nya Asia Jakarta, waktu Indonesia Barat. Aktif. Oke, sudah semua. Demikian video instalasi tahapan web server Ubuntu yang menggunakan Apache. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.